kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Firda Jumantara, selaku pemandu acara mengucapkan selamat datang dalam acara Riset Talk dengan tema Kalimantan's Warning, The Intertwined Dynamics of Environmental Degradation and Internal Migration. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dan hadir pada acara kita di pagi hari ini. Riset Talk merupakan program kerja dari Divisi Research, Training and Outreach, Research Institute of Socioeconomics atau RISET, sebagai bukti nyata dalam penyediaan wadah guna menambah pengetahuan dan skill serta sharing dengan para kompeten, khususnya dengan profesi peneliti. Sebelum masuk pada inti acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Tiada kata selesai untuk berdoa. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari Direktur Riset kepada Bapak Fajar Rahmadi. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Firda, teman-teman panitia riset, dan selamat datang rekan-rekan semua, baik pembicara, kemudian moderator dan juga peserta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya ya untuk kita berdiskusi. Nggak semua orang bisa hari Sabtu pagi menjelang siang ini untuk kembali belajar ya, atau kita di sini silaturahmi bahasanya kalau saya bilang, khususnya mendiskusikan salah satu isu penting yaitu IKN. Banyak beberapa analisa yang menyatakan bahwa dampak IKN hanya dari sisi ekonominya, tapi bagi saya salah satu dampak yang perlu kita lihat juga nggak hanya dari sananya, tapi juga dari sisi ekosistem dan environment-nya. Oleh karena itu kita kemarin menginisiasi diskusi seperti ini. Namun kenapa kita mengangkat ini sebenarnya balik lagi karena seperti disampaikan Mbak Firda, riset ini adalah lembaga penelitian juga pelatihan. Kami berusaha untuk fokus di bidang sosial ekonomi, dan kami masih terus belajar untuk membangun portofolio kami di bidang ini. Jadi harapannya ke depan kami bisa memberi wadah bagi teman-teman yang ingin berusaha, misal ingin berusaha untuk pitching ide, atau katakanlah ada suatu ya kasarannya adalah diskusi bareng terkait ide skripsi teman-teman dan merasa pengen dapat masukan, ini juga bisa menjadi salah satu wadah ke sana gitu harapannya. Jadi beberapa, nggak harus yang terlalu high level atau enggak, kita harapannya bisa menyediakan wadah itu bagi teman-teman. Karena itu ini adalah salah satu bentuk kami untuk bisa memberikan yang terbaik kepada semua, dan juga salah satu metode kami untuk kembali selalu belajar dan eksis di bidang pelatihan. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan. Selanjutnya saya mohon maaf, saya izin setelah ini karena ada agenda lain. Sekali lagi terima kasih teman-teman, selamat datang dan selamat mengikuti diskusi ini. Terima kasih Mbak Firda, saya kembalikan ke Aji. Baik, Pak Fajar, terima kasih sambutannya. Sebelum memasuki pada sesi pemaparan materi dan Q&A session, sebentar lagi, izinkan saya membacakan terlebih dahulu mengenai kurikulum vitae pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, beliau adalah Mbak Lengga Pradipta, MSc, seorang researcher di Environmental Justice and Gender Studies,
Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan PhD di University of Brunei Darussalam, major in Asian Studies. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan masternya dengan gelar Master of Science pada tahun 2011 di Asian Institute of Technology Thailand, major in Integrated Natural Resources Management with certificate in Gender and Development Studies. Dan beliau merupakan seorang lulusan sarjana hukum pada tahun 2007 di Universitas Andalas, Indonesia, majored in International Law dengan predikat cum laude. Pembicara kita kali ini juga memiliki beberapa professional experience. Beliau memulai karirnya pada tahun 2013 sebagai Government Liaison Officer di Mercy Corps, yang dilanjutkan pada tahun 2011 hingga 2014 sekaligus menjadi dosen teaching staff in Faculty of Law Muhammadiyah University of West Sumatra. Dan di tahun yang sama pada tahun 2014 Mbak Lengga juga menjadi konsultan di Australia Indonesia Facilities for Disaster Risk, dan dilanjutkan pada tahun 2015 hingga 2021 menjadi researcher di LIPI, dan hingga kini menjadi researcher juga di New Narrative. Pembicara kita pada pagi hari ini juga mendapatkan beberapa awards dan scholarships, yaitu diantaranya ada Travel Grants dari The Seaford Foundation pada tahun 2022 Jerman, mendapatkan scholarships dari UBGS Scholarship for PhD pada tahun 2022 Brunei Darussalam, dan dinobatkan menjadi Best Presenter in 4th International Interdisciplinary Conference on Green Development in Tropical Regions pada tahun 2021 di Indonesia, dan Best Presenter in Asia Future Conference pada tahun 2020 di Philippines, serta Travel Grants 4th Conference on Human Rights in Southeast Asia, Indonesia. Pada 5 tahun terakhir, Mbak Lingga juga telah melaksanakan beberapa aktivitas riset, yaitu ada Survey on COVID-19 Pandemic and Plastic Waste Management, Qualitative and Quantitative Research of Indonesia Population Census 2020, Improving Family Resilience in Indonesia, National Priority Research pada tahun 2020, Small Island Initiative for a Plastic Free Ocean, Community-Based Tourism Management in Maliti Bondate Village, Kodi Bangade Subdistrik, Southwest Sumba Regency, dan beberapa aktivitas riset sebelumnya di tahun 2018 dan 2019. Terdapat beberapa scientific publications juga yang telah berhasil publish oleh Mbak Lengga. Yang pertama ada chapter in book dengan judul Risk Perception and Disaster Management of Women in Dealing with Floods in Urban Indonesia, first edition, dan Community Lesson Learned pada penanggulangan pasca bencana di Aceh dan Sumatera Barat, di in-book series Pengetahuan dan Praktik Lokal untuk Pengurangan Risiko Bencana, Konsep dan Aplikasi. Terdapat beberapa peer review journals juga yang sudah dilakukan juga. Salah satunya adalah Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender, serta books and monographs dengan judul Penduduk dan Banjir di Kota, Refleksi dari Medan dan Surabaya. Selain beberapa scientific publications, Mbak Lengga juga menerbitkan policy papers and OED articles yang sudah tertera di akun Google Scholar dari Mbak Lengga. Mungkin penjelasan CV itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sambut moderator kita pada hari ini. Kepada Bapak Tegar Rismanwar, dipersilahkan untuk mengambil acara. Oke, terima kasih Mbak Firda. Terima kasih teman-teman riset, Mas Fajar, Mbak Yesi yang udah mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Lengga, selamat pagi, Assalamualaikum, semoga sehat ya. Excited nih saya ketemu sama Mbak Lengga ya, apalagi tadi dibacain profile historical dan karyanya ya. Ya, kita nggak salah nih ada di forum ini dengan expertise-nya gitu. Jadi kita
Coba teman-teman siang ini ya, pagi menjelang siang ini forum yang bagus banget buat kita semua untuk ya kita gain apa yang kita purpose gitu ke depan. Kita bakalan bahas ya Kalimantan ya, IKN tadi sempat diintro sama Mas Fajar gitu. Jadi ada apa nih di Kalimantan, kita yang di Jawa misalkan ya, atau di daerah lain, kira-kira ketika ada bukan isu lagi ya, kabar ya, bahkan di media massa ataupun forum saintifik gitu ya, forum yang formal ataupun yang diskusi bahasan di warung-warung kopi mungkin ya, yuk ini ibu kota akan berpindah dan sebagainya. Ternyata jauh ya, sebelum isu ini sudah banyak ya penelitian, studi, kajian terkait pro and cons-nya ya, pro dan kontra IKN satu ya. Yang kedua adalah yang menarik justru teman-teman di forum ini adalah aspek environment-nya, aspek lingkungannya gitu ya. Kebetulan saya concern juga di environment, social and governance gitu. Jadi sedikit tahu bagaimana sebenarnya global juga setting ya di ISO 14001 terkait bisnis itu harus corporate dengan lingkungan. Nah, ini konteks yang lain mungkin gitu ya. Jadi kita ke depan akan coba bahas gitu ya, bahas deep dive gitu, utamanya karyanya Mbak Lengga gitu ya. Apa-apa aja yang terjadi di Kalimantan, pro dan kontranya, terus habis itu dampaknya mungkin ya, ketika nanti ada migrasi gitu ya, ada migrasi, misal jadi IKN gitu, jadi Central of Economics baru di Indonesia, pasti akan ada migrasi layaknya Jakarta ya. Kita lulus kuliah ya kita pengen kerja di Jakarta, Central of Economics ya, di mana uang berputar paling besar gitu. Nah ini habis nih geser nih ke Kalimantan ya, yang kita tahu Kalimantan tuh ya paru-paru dunia gitu ya, pusat sumber daya alam paling gede gitu ya, potensinya bahkan bank ya. Ini tuh kalau saya gitu ya di forum bisnis internasional bilang kalau Kalimantan tuh bank ya, bank untuk masa depan gitu. Masa depannya apa ya? Di situ banyak mineral, banyak minyak dan sebagainya, bahkan kayu dan sebagainya. Nah, ya itu intronya ya. Semoga intronya bikin teman-teman aware apa yang akan kita bahas selama beberapa waktu ke depan ini terkait nih di judul nih di atas sudah jelas ya, Kalimantan nih lagi warning kita nih. Ya, anomali ya, apa aja yang akan terjadi ketika Kalimantan kita akan lihat dari tahun lalu, beberapa tahun yang belakang sampai akan ke depan secara data kayak gimana. Oke ya, gitu paling intro dari saya ya, supaya nggak lama-lama kita coba langsung jump in ke Mbak Lengga gitu ya. Silakan Mbak Lengga, jelasin Mbak kepada kita ini ya, yang haus, kasih tahu nih Mbak, buka cakrawalanya, ada apa nih di Kalimantan sampai riset tuh harus diskusiin gitu ya, sepenting apa gitu ya, supaya kita tuh anak-anak muda tahu gitu ya, ini masa depan kita gitu. Kasih tahu kita Mbak, supaya kita enggak, kalau orang Jawa kejelungup ya, apa ya, kejelungup itu bahasa Indonesianya apa ya, offset ya, jangan sampai kita offset nih nanti gitu, udah gembor-gembor gede banget sampai viral, tapi ternyata, wah ada satu hal yang kita lupa, kita nggak bisa lihat. Nah nih Mbak Lengga di tulisannya, di karyanya ternyata nemu yang menarik banget. Oke Mbak, silakan Mbak, monggo, waktu dan layar, kalau Mbak Firda tadi, waktu dan layar, saya persilakan ke Mbak Lengga untuk share insight dan temuannya. Thank you. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk riset yang sudah mengundang saya pagi ini. Kepada para panitia juga tadi director sudah berikan opening speech. I really appreciate it. Untuk teman-teman yang sudah datang, ini terima kasih sekali. Today is Saturday. I know everybody is very lazy to just get up, tapi nggak apa-apa. Ini nggak akan seserius yang teman-teman bayangkan. Ini kita serius tapi santai. So you guys gonna catch up with the issue of Kalimantan. Kenapa sih penting banget gitu? Kenapa mesti Kalimantan lagi? Udah deh, biar aja pemerintah sibuk gitu. But as a youngsters, sebagai researcher juga, kita harus paham betul dan sangat concern soal Kalimantan. Kenapa? Because that is our future. Kalau nih dulu bilang sebelum masuk ke slide ya, oh Indonesia itu paru-paru dunia, the lung of the earth itu ada di Indonesia.
Bener nggak sih? Padahal di mana-mana udah banyak kan yang namanya bencana, degradation, floods, kemudian kadang-kadang juga volcanic eruptions. Nah, masih bener nggak nih? Dulu nih yang historinya, Indonesia itu masih negara yang kaya kok, masih hijau. Nah, now let's prove it, apakah itu masih benar sampai hari ini. Oke. Saya izin share screen, panitia. Okay. Oke, semoga sudah terlihat oleh teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu singkat saja. Sekarang saya berada di Brunei Darussalam, baru menyelesaikan ujian kandidatur PhD. Semoga di 2024 selesai. Dan masih bertugas di BRIN Indonesia. Jadi statusnya sekarang tugas belajar. Izin dulu dari kantor. Saya menekuni isu Kalimantan itu belum terlalu lama, baru dari 2018. Jadi kalau dihitung itu masih 5 tahun. Saya yakin banyak teman-teman di luar sana, para scholars yang lebih jago dari saya. But I just want to make a spotlight on how migration atau pola migrasi itu mempengaruhi pola hidup manusia dan hutan di Kalimantan. Oke, jadi kita nggak ngebahas pohonnya nih, kita nggak ngebahas hutan secara biotik, tapi variabel-variabel yang justru ada trigger untuk deforestasi di Kalimantan. Ya, karena tadi topiknya mengenai Kalimantan, saya pengen kasih judul yang sangat juicy or sexy gitu. Are we repeating the history in Kalimantan? Jangan-jangan kita tuh cuma mengulang histori nih. Oke, akan dilihat dari lensa environment, migration, and then socio-cultural basis. Jadi ini ada 3 nih, ada 3 kuadran nih. Lingkungan, pola migrasi penduduk, kemudian socio-kultural. Oke. Jadi sebenarnya diskusi pagi ini tuh terpantik gara-gara ada artikel saya tahun lalu, sekitar bulan Oktober, di New Narrative. Kebetulan tahun lalu saya bekerja di New Narrative sebagai research consultant. Kemudian saya dapat grants dari mereka, dari Hendrik Bol Stiftung, untuk melaksanakan riset di Kalimantan. Yang kebetulan ini juga adalah part of my PhD thesis. Jadi memang isu-isu Kalimantan seperti yang sudah saya bilang tadi itu sudah menarik perhatian saya sejak 2018. Nah, banyak teman-teman scholars lain yang membahas Kalimantan itu dari sisi hanya dari palm oil-nya saja, atau dari mining-nya saja, atau justru malah dari gendernya saja, atau bahkan cuma ekonominya saja. Nah, grant yang saya terima kebetulan itu fokus di migration. That's why saya tuh bergerak di bidang environmental degradations and then internal migration. Kenapa penting? Nanti kita lihat sama-sama. Oke. Why Kalimantan? What happened to Kalimantan? Bosen, Mbak, itu lagi. Tiap hari di TV itu terus yang keluar gitu. Oke. Let me tell you. Kalau teman-teman lihat figure di layar teman-teman, itu dari tahun 50 sampai tahun 2020, itu hutan bukannya malah makin bagus, malah makin rusak. Lihat ya, tadi di gambar pertama, itu masih hijau. As you can see, di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Kemudian, 35 tahun berikutnya, udah mulai nih, ada bocel-bocel di Pulau Kalimantan. Kalau bocel-bocel itu bahasa Jakartanya, rumpang-rumpang, rusak-rusak. Tahun 2000, ya slightly degraded, tapi masih ada hijaunya. Nah, di 2005, wah udah parah nih. Coba lihat kalau perhatikan, itu di bagian bawah, itu majority sudah tidak ada lagi kawasan hutan. Di 2010, bahkan yang bagian tengah pun juga ikut terdegradasi. Di 2020, which is hanya 3 tahun yang lalu, kita sudah kehilangan lebih dari 1.000 mil hutan. Jadi nggak usah bayangin lagi orang hutan masih banyak di Borneo, itu udah nggak banyak, teman-teman. They are almost lost. Okay.
Terus kalau lihat figur yang di bawah, kalau kita lihat, bukan cuma Kalimantan yang dirusak, tapi juga ada Sumatera, Papua, Sulawesi, Maluku, bahkan juga Kepulauan Jawa. Tapi kenapa sih Kalimantan nih? Nah, karena kita itu woro-woro mau dipindah nih ke Kalimantan. That's why it's very crucial to understand about the Kalimantan. Oke, ada 3 isu ya. 1, decades of forest crime and the resource curse. Jadi kerusakan hutan dan kejahatan akan hutan itu sudah berlangsung bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan beratus tahun lalu. Dan adanya semacam, let's say, quote yang bilang ternyata Indonesia itu mendapatkan kutukan sumber daya alam. We call it resource curse. Oke. Nanti kalau penasaran apa resource curse, nanti kita di sesi question and answer. Kemudian belum selesai nih, hutannya tuh udah dirusak, datang lagi satu fenomena, transmigration. Oke, transmigration. Kenapa transmigration itu saya taruh di kurung ya? Karena ternyata sampai saat sekarang namanya tuh berubah, tapi tetap polanya tuh sama, transmigration. Oke. Transmigration ini justru terkadang ada sisi baiknya, tapi terkadang membuat krisis sosial demografi di negara kita. Oke, yang terakhir yang harus kita highlight, mereka Pulau Kalimantan itu ya, yang banyak provinsi di situ tuh, lagi berada on the red alerts atau red lights. Nah, kalau misalnya punya pasangan kan red flag. Kalau ini red lights, artinya bahaya juga nih, sama. Jadi toksik juga nih Kalimantan kalau kita bawa ke hubungan antar manusia. Oke. Kenapa sih krusial banget, lagi-lagi Mbak Lengga krusial banget, kita itu kayaknya ribet banget nih Kalimantan, nggak selesai-selesai. Oke. Jadi ternyata kalau kita mau menarik secara antropologis atau kesejarahan, Kalimantan dan juga Pulau Sumatera itu sudah menjadi tempat bagi ekstraksi hutan sejak 150 tahun yang lalu. Oke. Kapan mulainya? Ketika Dutch tahu dong, Belanda, datang ke Indonesia dan mulai mengoccupy beberapa pulau-pulau Indonesia yang besar, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan. Waktu itu Sulawesi belum terlalu banyak disentuh awal-awal. Dan awalnya tuh, mereka tuh cuma mau spices, rempah-rempah, kemudian logging, perkayuan, kemudian karet. Karena 3 komoditi ini kayak spices, logging, rubber, itu laku banget di pasar Eropa. Kalau nanti ada teman-teman yang dari background economy, kita bisa lihat kenapa sih logging itu yang terlebih dahulu muncul. Nah, jawabannya karena pemerintah butuh untuk, pemerintah Dutch maksud saya ya, butuh untuk sebagai bukan platform, the fundamental material untuk mereka membangun infrastruktur. Tahu dong kalau negara Belanda itu dari sisi geografisnya itu berada di bawah laut. Artinya mereka butuh dam, right? Jadi that's why logging duluan nih yang diambil, kayu-kayu dulu. Kemudian kenapa sih extractive industry itu bahaya banget buat kita? Very dangerous. 1, mereka tidak memperhatikan sisi sosial ekologis. Ya dong, kalau semuanya pengen diambil, dicuri-curi, masyarakatnya gimana? Artinya sosialnya terancam, ekologisnya juga. That's why we call it social ecological threats. Kemudian juga ada biophysical yang dirusak, yang ujung-ujungnya it leads to climate change. Kayak sekarang nih, hujan di mana-mana nggak berhenti-berhenti, banjir. Terus panasnya luar biasa, sampai di Semarang bisa goreng telur kalau saya lihat di TikTok. Kalau nggak salah nih. Kemudian damage to water resources. Nah, ini udah kejadian di Jakarta. Itu juga a part of my research that Jakarta has sinking and the water resources is destructed. That's why kita butuh pipeline di Jakarta untuk kasih sumber air bersih kepada masyarakat. Kemudian karena extractive industry itu sangat masif,
Ada lagi social impacts kepada community. Community-nya yang mana, Mbak? Bukan hanya indigenous people, tapi juga yang baru datang alias transmigran. So, I assume that transmigrants and indigenous people are innocent. Karena kan mereka bagian dari program pemerintah kan. They don't know anything. So, they are the victims in this case. Ada land conflicts juga, kemudian kemiskinan, human displacement atau perpindahan manusia, ya, atau yang kita biasa sebut tuh migration. Nah, dari tahun 1595, wah, lama banget, Mbak. Bahkan orang tua saya aja belum ketemu, belum pacaran, belum nikah. Memang, saya aja belum lahir. 1595 itu abad 15. Jadi pemerintah Belanda itu udah me-launch sistem yang sangat merugikan kita. Mereka itu mengambil profit dari kita yang nanti ujung-ujung kita kenal dengan nama VOC. Nih, ayo nih belajar sejarah lagi nih kita nih dari SD SMP. Aduh Mbak, VOC, aduh kayaknya pernah denger deh. Jadi mereka itu bikin yang namanya Perserikatan Dagang VOC. Untuk apa? Memonopoli semua hasil bumi Indonesia. Oke. Kemudian setelah mereka ngambil profit, diapain dong? Tentu aja mereka memperdagangkan si hasil bumi itu di international world. Mungkin mereka dagang dengan Portugis, dengan Spain, so kita nggak tahu nih. Itu juga ada kaitannya nanti dengan trading di jalur sutra. Jadi kalau teman-teman yang ada membahas ilmu sejarah atau juga ekonomi sebelum Asia Pasifik sebelum 20th century, itu akan banyak isu-isu mengenai kenapa Dutch itu senang banget di Indonesia. Nah, karena mereka itu juga udah bikin VOC, pastinya mereka juga perlu yang namanya memanage harta mereka di Indonesia. Di harta itu maksudnya resource mereka di Indonesia. Jadi mereka udah nyuri nih, tapi kan nyuri nggak gitu aja kan. Mereka tuh kan perlu sustain mencurinya. That's why mereka bikin yang namanya kultur stelsel. Nah, segitu canggihnya mereka, di tahun segitu, udah ada yang namanya cultivation systems. Nah, ini diperkenalkan sekitar abad 18. Nah, kenapa sangat merugikan kita, padahal kita yang kaya kok duit gue diambil, kok harta gue diambil gitu kan. Ternyata kita tetap diberi oleh mereka, tapi it's only 20%. It's so small amount. We didn't deserve that kind of amount. Kita harusnya dapat yang fair dong, 50-50 or can I say 70-30. Dan yang di-cultivate apa? Ada coffee, sugar, kemudian ada juga beberapa rempah khas Indonesia. Nah, di sini ada orang Lampung nggak? Kalau ada yang orang Lampung pasti tahu deh. Di Lampung itu ada pabrik gula dari zaman Belanda. Oke. Kalau di Jawa, di Kediri dan di, saya lupa nama daerahnya, itu ada pabrik kretek atau tembakau itu dari zaman Belanda juga. Kalau teman-teman mulai aware. Jadi ternyata budaya-budaya yang, ini agak di luar konteks ya, budaya-budaya seperti pakai cerutu, merokok, itu juga bukan cuma milik Nusantara, ternyata Belanda juga udah mulai mengintroduce dan mengkapitalisasi yang namanya Indonesian spices. Oke, jadi ini menarik nih dibahas. Kenapa sih ekonomi kita, Mbak, kok nggak sembuh-sembuh gitu? Ah, ternyata tuh ada sejarah. Nah, at the same time, pemerintah Belanda mulai melihat bahwa ternyata ada forest loh di Indonesia. Ini juga bisa nih menjadi juicy industries. Nah, antara abad ke-17 dan 19, mereka mulai nih memutar otak gimana sih supaya aturan-aturan kehutanan Indonesia ini menjadi milik mereka. That's why di tahun 1865 mereka membuat yang namanya Forest Ordinance atau ordinansi kehutanan yang nantinya akan diserap oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, jadi UUPA ini asalnya tuh dari sini, dari Forest Ordinance. Makanya banyak masyarakat adat yang lemah karena masih pakai hukum Belanda. Bahkan sampai sekarang hukum pidana kita pun masih pakai Belanda, belum disahkan kan yang baru. Okay, complicated. Yes, we know it. Okay.
Kemudian kita udah tahu nih ada eksploitasi hutan, ada kemudian extractive industries. Kemudian gimana dong? Masa cuma itu aja, Mbak? Enggak. Ternyata ide atau the establishment of relocating people itu adalah idenya orang Belanda. Jadi mereka mulai merelokasi orang-orang di Jawa pada tahun 1983. Pada tahun 1800-an. Jadi ini menurut tulisan dari Arndt tahun 83. Nah, kenapa sih mereka itu pengen merelokasi banyak orang? Tujuannya itu apa? Kok kepo banget gitu. Orang udah enak-enak di Jawa, makan pecel gitu. Direlokasi kemudian ke Kalimantan, Sumatera. Tujuannya itu katanya sih untuk memboost ekonomi, kemudian melepaskan kita dari kemiskinan, kemudian juga melihat opportunity lain untuk mengeksploitasi sumber daya. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi. Kalau hutan dibuka, artinya perlu ada yang mengangkat kayu gelondongan di hutan. Apakah orang Belanda mau melakukan itu? Of course not. That's why they need Indonesian. Jadi paham dong, kita tuh diutilize sama mereka-nya kayak gimana. Makanya itu kita direlokasi ke Kalimantan. Jadi to help them to mobilize the resources. Okay. Next dulu. Oke. Ini ada sejarahnya, bisa teman-teman lihat. Di tahun 1900 sampai 1968, less than a quarter of million of people were relocated away from Java. Jadi sekitar 250.000 orang itu sudah direlokasi ke daerah lain seperti Kalimantan dan Sumatera. Kalimantan tempat terbesar untuk relokasi. Kemudian zaman Soeharto, di bawah pemerintahan Orde Baru, mulai nih membentuk second waves of transmigrations. Ingat nggak dulu Soeharto julukannya apa? Bapak Pembangunan kan? Karena kita diiming-imingi oleh pemerataan ekonomi, kemudian dia bilang bahwa ada surplus beras. Nanam berasnya di mana? Di daerah baru yang menjadi daerah transmigrasi. Sumatera. For your information, Sumatera itu kita nggak ada dulu makan nasi. Kita makannya ubi. Nah, ini udah ubah nih. Jadi dari food security pun, staple food kita aja udah diubah nih sama pemerintah. Dipaksa untuk makan nasi. Sekarang kalau nggak makan nasi sehari, aduh laparnya minta ampun. Kita tuh udah di plot twisting the mind. Kalau nggak makan nasi itu nggak makan. Termasuk saya ya, saya suka banget nasi. Saya juga termasuk korban dari salah satu brainwashing program ini. Di tahun yang sama, di era yang sama, sampai tahun 78, kalau kita mau flashback, itu juga beberapa daerah itu dipaksa untuk surplus padi. Walaupun tanahnya nggak cocok ditanami padi, tapi ada semacam pushing from the national government. Karena penduduk makin banyak, mau nggak mau harus ada yang namanya, dulu nggak ada diversitas pangan, maksudnya ada monopolistik di bidang pangan, yaitu beras. Nah, setelah tahun 79, ternyata banyak sekali provinsi di Kalimantan yang dijadikan target, tapi yang paling masif itu adalah di sentral Kalimantan. Jadi awalnya ini bukan IKN nih. Dulu di tahun 80-an itu malah justru sentral Kalimantan yang banyak sekali transmigration dan extractive industry. Kalau teman-teman mau lihat data. Nah, jadi tujuannya apa sih, Mbak? Kenapa sih ini orang udah tenang-tenang hidup di Jawa disuruh pindah gitu? Satu, of course, relocating millions of people from densely populated islands such as Java, Bali, and Madura to less densely populated islands. Makanya banyak banget kampung Jawa tuh di Sumatera, di Kalimantan, banyak orang Madura juga di Lampung. Itu karena mereka tuh pindah tahun 80-an. Jadi jangan heran kalau teman-teman nemu bakso enak banget di Lampung. Karena yang bikin orang Jawa. Di Padang pun ada kampung Jawa karena they are growing culture there. Bahkan di Kalimantan, orang Borneo pun mengerti bahasa Jawa, walaupun mereka nggak bisa ngucapin ya. Because they are engaging with the people, the transmigrant.
Second one, kenapa pemerintah tuh ngebet banget pengen mindahin orang sebanyak itu adalah katanya sih by alleviating poverty through providing migrants with land and employment opportunities. Nah, bener nggak nih janjinya? Employment opportunities. Padahal teman-teman yang dari daerah aja pengen ke Jakarta buat kerja. Masa ini dari daerah yang padat pengen ke Kalimantan gitu. Oke, nanti kita lihat. Kemudian yang saya bilang tadi untuk finding other resources in less densely populated area. Nah, ini adalah foto terbaru di Kalimantan yang di atas. Ini saya dapat dari teman-teman di Monggabe yang melakukan riset dengan Hendrik Bol Stiftung. Jadi saya satu tim di situ. That's why fotonya bisa dipakai, tidak akan menyalahkan hak cipta. Di bawahnya ada indigenous people yang kehilangan rights, kehilangan hak. Oke. Ada 4 isu besar seperti yang sudah saya bilang tadi, forest extractions, people's mobility, socio-cultural threats, pakai T harusnya, and then labor and economic. Coba teman-teman bayangin, mana nih yang dulunya paru-paru dunia? Udah nggak ada lagi loh. Kalau mau ngomongin data yang terbaru, tadi malam tuh saya baca di BBC Network, kita udah kehilangan hampir 79 miliar hektar hutan. Tadi malam ada di BBC. And then again, kalau kita lihat Pulau Kalimantan dan realita di Kalimantan sekarang tuh banyak banget sawit dan banyak banget tambang. Apa sih gitu? Kenapa sih sepertinya ada agenda, hidden agenda that makes people have to plant palm oil atau that makes people have to bear with the mining sector atau what makes people have to bear with logging? Bayang, ada hutan yang rusak, ada kelapa sawit, ada kemudian tambang, datang lagi ibu kota baru. Jadi ini udah sistemik nih kerusakannya. Nanti di sesi Q&A pasti akan menarik, kita akan bahas kenapa ada seperti keterpaksaan bahwa Kalimantan aja deh, kenapa nggak Sulawesi? Nah, kalau teman-teman aware, Sulawesi itu sering banget yang namanya bencana alam. Yang namanya tanah, bukan bergetar, yang namanya tanah dulu sempat ambles, itu di Sulawesi. Sumatera itu udah nggak sehat untuk dijadikan new capital karena udah padat juga. Nggak ada tempat lagi, Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Lampung itu udah nggak ada tempat. Papua kejauhan, itu lebih high cost lagi. Jadi kalau teman-teman pay attention, kenapa Kalimantan? Kalau menurut urban planner, teman-teman yang bergerak di bidang planologi, katanya Kalimantan itu the center of the Nusantara, of the Indonesia. Karena tak di tengah gitu. That's why tidak Sulawesi, walaupun dulu sempat digadang-gadang Sulawesi sempat akan jadi the next ibu kota negara. Jadi ya mau nggak mau ya Kalimantan. Nah, kalau lihat peta, kenapa di Kalimantan Timur, di sebelah sini, karena Indonesia itu katanya kabarnya menurut Bappenas akan membangun jalur perdagangan baru. Kalimantan Timur kan di sebelah ini ya, dekat Sulawesi kan. Nah, jadi pemerintah itu agendanya akan menggalakkan Eastern Indonesia for the boosting the economy. Jadi kayak zaman dulu kayak Selat Malaka, perdagangan di Asia Pasifik yang dipegang oleh Sumatera itu udah nggak lagi. Jadi kita tuh akan relocate ke situ. That's why dianya ke timur, bukan ke barat. Kalau Kalbar tuh atau Kalsel itu kan jauh lebih dekat ke bawah ya, ke selatan. Oke. Mbak, tadi bilangnya kerusakan hutan terus transmigrasi itu masih tetap ada. Yes, masih. Terus Mbak bilangnya cuma bertukar nama doang. Iya, betul. Kalau teman-teman yang membahas mengenai ekonomi, terutama regional economic, pasti understand sama istilah namanya KTM. Kota Terpadu Mandiri. Kalau yang belum dengar berarti kebanyakan main TikTok atau kebanyakan main IG. Saya sih juga banyak main IG ya. Update terus, cuman kalau ada isu-isu yang agak-agak unik nih, saya baca. Nah,
ternyata ada namanya tukar kulit dari transmigrasi ke KTM, Kota Terpadu Mandiri. Ini kemudian di rebranding oleh Kementerian Desa di tahun 2015. Sebenarnya sudah lama, cuman maksudnya diresmikan istilah itu di tahun 2015 kalau nggak salah. Tujuannya apa, Mbak? Sama. Jadi tujuannya itu membangun kota yang terintegrasi, yang kemudian akan membantu orang-orang yang masih berada di daerah padat penduduk kemudian direlokasi ke KTM. Tujuannya sih mulia, jujur sih aku tujuannya mulia. Tapi kerusakan sistemiknya itu masih berdampak ke masyarakat. Kadang-kadang di beberapa KTM di Kalimantan dan Sumatera, government dan kemudian beberapa stakeholders itu tidak melaksanakan yang namanya basic assessment. Kan orang kalau mau pindah nih ke rumah baru butuh air minum dong. Makan itu adalah kebutuhan nomor sekunder mungkin. Tapi air bersih itu penting. Nggak mungkin teman-teman buang air kecil kalau nggak ada air. Kita bukan orang Korea yang buang air kecil pakai daun. Zamannya daun jamdi itu apa film Korea zaman dulu. Nggak mungkin. Jadi air bersih itu penting. Terus kalau mau pindah pasti butuhnya apa dong? Selain air bersih, sanitasi. Nggak mungkin kalau kita pindah tiba-tiba tuh nggak ada selokan. Mungkin tiba-tiba ada kayak semacam jembatan penghubung lah. Apapun yang kita juga bisa membuang sampah di situ. Kan pasti ada dumping station ya. Kan kita sebagai manusia ini kan kecenderungan itu menumpuk sampah. Of course we need sanitation and dumping station. Nah, itu di beberapa KTM yang saya lihat dan teman-teman itu nggak diperhatikan. Nggak usah dulu lah ngomongin fasilitas kesehatan, pendidikan, oh itu terlalu positivistik. Ngomongnya dasar-dasar dulu deh gitu. Water resources, sanitation, baru food. Kemudian baru education, baru health system. Jadi kalau teman-teman yang ngambil major ekonomi tapi positivistik, pasti ngomongnya infrastruktur basis, education, nanti dulu. Yang paling dasar. Okay. Nah, KTM, Kota Terpadu Mandiri, atau nama tukar guling yang transmigrasi tadi, ternyata punya banyak konsekuensi bagi masyarakat. Baik yang indigenous people di sekitarnya, ataupun orang-orang yang baru datang alias migran. Untuk teman-teman yang indigenous people, seperti yang teman-teman lihat di gambar, itu ada sertifikat tanah milik indigenous people yang sudah diberikan jauh sebelum KTM dibangun. Tapi mereka tidak bisa mengklaim because they don't know how and they don't know how to access that. Jadi kita tetap diberikan nih sertifikat, tapi kita tuh nggak tahu nih mau diapain nih. Sampai sudah berjamur dan dimakan rayap tuh sertifikatnya. Ini salah satu KTM di Sumatera, di Kepulauan Mentawai. Okay. Of course, isunya pasti adanya denial atau penolakan terhadap kepemilikan lahan oleh orang lokal atau indigenous people. Jadi mereka punya, tapi itu nggak bisa mengakses. Susah dong. Cuman tahu, ini punya si Anu, tapi teman-teman nggak bisa mengcultivate the land. Oh, itu miris sekali. Oke. Yang kedua, adanya kegagalan dalam hal mengkonservasi hutan. Jadi kan KTM janjinya kan terpadu mandiri, artinya ada integrated dan holistic systems. Ternyata di KTM pun kita gagal gitu. Banyak sekali kerusakan hutan dan membuat forest degradation. Yang ketiga, adanya land conflicts between the migrant settlers and palm oil companies. Nah, jadi kalau teman-teman aware di tulisan saya itu, daerah KTM itu selalu berborder atau berbatasan atau bersampingan dengan kebun kelapa sawit. Nah, ini menarik nih. Kenapa sih di kebun kelapa sawit itu harus ada perumahan rakyat? Ini menarik nih untuk dibahas secara ekonomi juga. Kemudian yang keempat, the scarcity of remaining farmland for basic subsistence. Jadi kalau semuanya sawit, gimana mau makan ini dong? Atau menanam cassava dong? Atau jagung. Karena sawit lagi-lagi itu mengambil unsur hara tanah
dan membuat air itu menjadi scarcity. Jadi air itu bisa langka gara-gara diserap oleh tanaman sawit, teman-teman. Kemudian kalau kita pahami bahwa di KTM itu berdampingan dengan palm oil, jadi small holdings company itu, small holdings bukan company, small holdings kayak farmers, kayak artisanal farmers itu diberikan tanah, tapi mereka tidak punya land titles. Jadi kita cuma sekedar punya aja nih, tapi nggak bisa membawa apapun ke otoritas yang lebih tinggi. Jadi yang namanya Badan Pertanahan Nasional itu juga nggak bisa memberikan kepastian gitu. Karena kalau kita concern, bahkan sertifikat tanah aja bisa digandakan hari ini. Ayo, yang berhubungan dengan ini BPN pasti tahu nih. Kemudian lagi-lagi konsekuensinya adalah ini melemahkan local culture and traditions. Jadi banyak sekarang kalau teman-teman aware di daerah yang cross border, jadi ada transmigrannya, kemudian ada local people-nya, itu budayanya udah bercampur. Bagus nggak, Mbak? Bagus sih. Jadi kita lebih aware dengan kultur. Cuman jadi rawan kejahatan karena adanya konflik, adanya social jealousy, kecemburuan sosial antara migrants dan local people. Kemudian itu juga terkenal sebagai daerah yang full with drugs, narkoba, karena perlintasan kan. Jadi banyak banyak sosial dengan adanya KTM. Bukan berarti tidak bagus, tapi how we minimize that. Nah, nanti di bagian tata kelola governance kita akan bahas. Kemudian apa sih next threat? Apa sih ancaman berikutnya? Udah transmigrasi di hutan, udah KTM. Nah, ada lagi IKN. Tapi particularly in East Kalimantan. Tapi efeknya juga bisa ke Pulau Borneo ya. Seperti yang saya bilang sesuai judul, apakah kita cuma mengulang histori atau sejarah? Okay. From social science perspective, I said yes. Yes, okay. Saya bukan berarti orang yang 100% setuju IKN pindah, ibu kota negara pindah, tapi saya juga bukan kontra ya IKN pindah. Sebenarnya kalau bisa Jakarta itu ditata 20 tahun yang lalu, we are not gonna experience these things. But now we are too late because Jakarta is also sinking. Nah, ketika kapital itu direlokasi dari Jakarta ke Kalimantan, yang paling terdampak siapa? Orang lokal. Orang lokal bukan berarti pengusaha yang kaya-kaya itu, bukan. What we call here indigenous people, orang Dayak. Dayak Iban itu paling terdampak. Karena, kenapa? Mereka itu akan dipenuhi kiri kanan oleh infrastruktur baru. Kemudian ada orang-orang baru, sementara mereka saja itu masih struggling with their life. Again, Kalimantan Dayak adalah orang-orang yang budayanya seperti gypsy, berpindah. Jadi mereka berpindah dari hutan satu ke hutan yang lain. Tapi mereka tetap menanami hutan tersebut, jadi nggak dibabat. Karena kan small family ya yang tinggal ya, atau small ethnic. Jadi mereka tidak merusak hutan, malah mulai nanam kembali. Nah, pola-pola hidup mereka yang biasanya itu like a gypsy, moving around, ketika ada nih kukunya pemerintah kita nih di IKN, gimana dong? Mereka mau kemana dong? And that's a very big question for us. Kenapa waktu ada kajian IKN udah fix mau pindah, kok nggak dipikirin orang lokalnya? Sementara mereka di situ udah ratusan tahun. They have those lands, not us. Jadi ini very selfish, sangat egois. Kemudian, bukan hanya soal indigenous people, ada juga masalahnya yang baru yaitu legal titles. Nah, kalau teman-teman paham di undang-undang yang 2019 itu masyarakat adat memang sudah diakui keberadaannya, tapi masih sebagai ethnic group. Jadi pembagian tanah adat tuh belum ada. Sementara tanah adat tuh lokasinya di mana? Di hutan. Nah, jadi kebayang dong tumpang tindihnya gimana, hutannya rusak, kemudian mereka tidak punya akses, datang lagi perusahaan, datang lagi IKN, segala macam ada di hutan itu. Jadi gimana caranya, Mbak?
butuh yang namanya dalam setiap pembangunan jangka panjang itu yang namanya foresight analysis. Saya nggak cantumin di sini, tapi ada di karya berikutnya, akan terbit akhir tahun ini. Foresight analysis, kalau teman-teman yang ekonomi pasti tahu. Jadi kita tuh melihat pembangunan itu dari sisi ekonomi, tapi ngelihatnya tuh 50 tahun ke depan. Jadi foresight-nya bukan cuma ekonominya doang ya, duitnya doang ya, atau kapitalnya doang, tapi juga ekologis, sosio, kemudian ada yang namanya kultur. Kalau politics it's another layer. Itu ada, tapi another layer. Itu udah another layer of society. Jadi kalau foresight analysis bukan cuma ekonominya doang, tapi ekologi, kemudian human-nya, kemudian yang namanya juga tadi apa terakhir sosiokulturnya. Oke, ini ada beberapa tulisan yang sudah terbit mengenai Kalimantan. Kalau jurnal teman-teman bisa cari sendiri di Google Scholar saya. Jadi dari dulu tuh udah concern itu udah Kalimantan kayak udah penjarahan hutan, the conversation, kemudian extractive industry dan corruption juga, kemudian izin pemanfaatan lingkungan, kemudian apa sih yang missing dari relocation planning, kemudian apakah Indonesia cuma mengulang sejarah yang sama. Nah, ini bisa teman-teman cari nanti di tulisan saya. Demikian aja biar nggak bosen dan kita langsung ke diskusi. Saya kembalikan ke Mas Tegar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I really appreciate for every questions that you raised. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Speechless ya, Mbak Lengga. Aku dengarnya ya. Banyak yang kita belum tahu ya, apalagi kita generasi muda, masih dangkal. Ternyata serumit itu apa yang terjadi di sana gitu. Dan ya, kita langsung aja jump in ke sesi question and answer, tanya jawab. Teman-teman silakan anyone, anything, tanya ke Mbak Lengga di forum ini. Bisa lewat chat box di bawah atau resen. Yang mau interaktif ya, tanya langsung Mbak Lengga gitu ya. Silakan. Maybe kita coba buka 2 supaya efektif. 2 pertanyaan dulu. Adakah dari teman-teman di forum ini? Silakan. Yang mau resen langsung. Lima, 4, 3, 2, 1. Anyone? Oke, kalau nggak ada, aku aja deh ya. Aku bakalan tanya juga ke Mbak Lengga. Ada beberapa sih Mbak Lengga yang mungkin kita coba bagi objektifnya supaya teman-teman yang hadir di forum ini juga dapat at least ada 2 hal. Yang pertama adalah secara insight and practical. Apa aja ini insight and practical-nya. Dan yang kedua adalah sebenarnya gimana sih Mbak Lengga, kenapa kok meneliti ini gitu. Terus gimana way of working-nya ya Mbak Lengga untuk akhirnya dapat objektif Kalimantan ini dengan tadi ya migration and ekologi gitu ya. Dan gimana sih kita bisa dapat insight, deliver tools-nya apa gitu. Toolsnya apa dan apa yang harus dilakukan sehingga bisa melahirkan ini ya karya yang seperti Mbak Lengga punya. Jadi yang itu other question. Yang pertama tadi adalah kita ada pertanyaan yang terkait praktikal gitu ya. Kira-kira misalkan tadi Mbak Lengga udah jelasin gitu ya, udah jelasin pros and cons-nya, habis itu konsekuensi dan segala macam ya yang terjadi di Kalimantan. Terus sesimpel gini pertanyaannya. Terus apa yang harus kita lakukan ya, atau apa yang dapat dilakukan supaya yang sudah terjadi ini ya, kan sudah terjadi nih. Ini memberikan penghidupan atau ekonomi yang layak sebagai akibat dari deforestasi gitu. Ya mau gimana lagi gitu. So what gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi ini gitu. Ya itu satu. Yang kedua tadi dari Mbak Lengga gimana sih Mbak tipsnya? Apa aja yang dilakukan sehingga ini ya bisa research ini gitu. Oke. Thank you Mas Tegar. Oke.
tadi menggelitik sih kayak pengantar awalnya dari Mas Tegar, kenapa sih what is my insight and my perspective why should Kalimantan? Oke, satu concernnya memang indigenous people. Karena saya tuh kalau di kantor itu udah jadi anthropologist, artinya keberpihakan kepada teman-teman lokal atau indigenous people tuh jadi lebih besar gitu. Jadi awalnya saya juga tidak se-concern ini, awalnya saya juga cuek lah, anak-anak muda mikirnya mall, cuan gitu kan. But then terbangun kemudian awareness-nya itu ketika melihat teman-teman di akar rumput. Itu satu. Jadi kenapa fokusnya itu indigenous people. Kemudian yang tadi karena saya antropologis, saya lihat ini banyak sekali sebenarnya peluang-peluang ekonomi. Walaupun saya background-nya bukan ekonomi ya, banyak sekali peluang-peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan walaupun ini sudah menjadi kerusakan. Ya, contoh di Kalimantan itu kan lahan gambut ya. Jadi di beberapa tanah, di beberapa area itu yang lahan gambut. Kalau teman-teman bisa lihat opportunity secara ekonominya di lahan gambut itu banyak yang bisa dimanfaatkan. Contoh, saya tidak tahu kalau di Kalimantan Utara, tapi tempat riset saya di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Tengah itu lahan gambut, lahan gambut bisa dijadikan tempat wisata. Oke, memang tidak masif gitu ya, memang bukan wisata skala besar, tapi teman-teman itu kemudian mengolah lahan gambut menjadi wisata ekologis. Kemudian mereka di sana juga buka beberapa bukan tempat makan ya, jadi semacam picnic area. Jadi kita itu kayak serving the environment, tapi also getting the vibes of entertainment. Saya nggak bisa kasih fotonya karena belum dipublish publikasinya. Itu ada tourism and X of palm oil gitu. Itu bisa. Jadi kalau teman-teman mau lihat nih secara ekonomi, walaupun lahannya itu sudah kering frontan, X lahan gambut, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Oke, contoh yang lebih nyata lagi, kayaknya udah banyak di internet. Bekas tambang timah di Kabupaten Belitung, itu juga jadi tempat wisata. Karena itu kan tambang timah lebih lama lagi ya daripada palm oil. Kalau itu kan masih betul-betul masih benar rusak itu masih sangat awal gitu. Perlu massive managing gitu. Kayak yang dilihat di gambar background-nya riset tuh, kan tuh belum terlalu ini ya, belum terlalu kering. Tapi kalau mau yang lebih nyata lagi yang sangat visible itu di Bangka Belitung. Bekas tambang timah, kolong yang kemudian dijadikan tempat wisata. Jadi kayak melihat danau-danau ala-ala Swiss putih biru gitu. Nah, itu teman-teman yang yang di situ pakai dana desa itu mulai membangun kayak semacam border gitu. Jadi lebih visible dan lebih enak buat jadi tempat wisata. Itu adalah salah satu peruntukan dana desa di situ. Jadi mereka tuh kayak memutar dana desanya untuk si X kolom tambang timah tadi. Itu bisa dilakukan loh di Kalimantan kalau kita mau. Itu yang sangat nyata. Dan kalau orang datang, orang butuh minum, orang butuh makan. Ya, teman-teman bisa berjualan di situ misalnya, ajak masyarakat lokalnya. Nah, simple sebenarnya. Jadi nggak ada ceritanya, oh daerahnya mati, nggak usah ke situ. Ada peluang ekonominya kalau kita mau. Tapi lagi-lagi, saya kan bukan economic background. Itu yang bisa saya kasih gambaran. Mungkin teman-teman nanti dengan dosen ekonomi bisa nih bicarakan apa ya kira-kira nih yang bisa dilakukan buat memberdayakan masyarakat di Kalimantan. Gitu sih Mas. Oh ya, yang terakhir gimana sih caranya supaya sedikit lebih produktif, nggak cuma ngeliat TikTok doang. Padahal saya juga ngeliat TikTok sih. Start with awareness itu sih. Jadi kalau tulisannya nggak bagus, tulisannya ini nanti nggak ada yang baca. Don't give any damn about that. Just write gitu. Tulis aja apa yang ditahu. Kalau kita udah punya concern, kita udah punya awareness, just tulis aja. Tidak ada tulisan yang buruk. Nah itu, that's the key. Terima kasih Mas. Oke, thank you Mbak Tingga insight-nya. Jadi teman-teman ya ini udah terjadi, ini bukan ini bukan mimpi buruk juga, tapi ya buruk juga ya. Tapi ini bisa lah kita doing something ya, something good supaya ini tetap kita bisa utilize lah. At least ya kita bikin impact ke lokal and social di situ lah.
Gitu ya, tadi Mbak Lengga sedikit kasih insight apa yang ada di lokasi gitu. Oke, Mbak Lengga, ini ada pertanyaan yang menurut saya cukup menarik ya. Ya, kita semua muda ya di sini ya. Aku juga masih muda, Mbak Lengga juga masih muda gitu ya. Oke, ini dari oke, aku assume ini namanya Fadel gitu atau Fadil gitu, FADL gitu ya. Assalamualaikum, perkenalkan ya Fadel, saya satu mahasiswa di Malang gitu ya. Saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Mbak Lengga terhadap sebuah jargon ya, jargon yang sedang beredar di sosial media, seperti untuk menjadi negara maju dibutuhkan sebuah pengorbanan besar. Ya, di ekonomi juga kayak gitu ya. Ini trade off gitu ya, opportunity cost and trade off gitu kalau di ekonomi. Nah itu satu. Terus dia juga tanya juga gitu. Sebagai mahasiswa, ya berarti si Mas Fadil tadi mahasiswa, sepatutnya yang perlu dilakukan dalam menyikapi isu seperti ini apa ya? Karena seperti yang kita tahu, jalur untuk unjuk rasa dan demonstrasi sepertinya sangat beresiko dan kurang didengar. Mengingat demonstrasi yang lalu belum juga menemukan titik terang. Ya, mungkin pertanyaan dari Mas Fadil ini bisa direspons Mbak Lengga. Nanti sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini Fadel pasti kayak saya nih. Kebanyakan nonton film Thanos. Sekali jentik, langsung hilang gitu. Okay, this is a very good one actually. If you want to be a very developed country, you need a big sacrifices in anything, economics, ecological. Okay, saya sebenarnya agree to disagree with this quote ya. Sebenarnya kita tuh nggak harus berkorban sih. Kalau pengorbanannya ditujukan atau tendensinya adalah mengorbankan rakyat, saya nggak setuju. Jadi tergantung what is your tendency. Tapi kalau pengorbanannya untuk itu apa namanya membumi hanguskan semua orang-orang yang merusak ya, para koruptor lah, orang-orang yang nggak becus lah, saya setuju. Jadi yang dikorbankan apa dulu nih Fadel? If you want to sacrifice society, I'm not agree. Tapi kalau mengorbankan orang-orang yang patut dikorbankan lewat jalur yang benar, I'm agree. Itu ya, karena kan ini pertanyaan itu kayak casual question ya. Kayak apa sih butuh pengorbanan besar? Oke, yang kedua menarik nih, soal demonstration. Zaman sekarang mahasiswa demonstrasi menuntut pemerintah, kemudian beberapa tahun kemudian malah dia jadi anggota DPR. Itu ada kan? Saya nggak nyebut kampusnya mana, tapi dia ketua BEM kan dulu kan, di one of the prominent campus in Indonesia. I didn't mention the campus by the way. Well, jadi gini. Kalau teman-teman tidak mau atau tidak, Mbak, kayaknya jalur demonstrasi sekarang udah nggak didengar deh. Kalau dulu filsuf bilang, education, saya masih ingat, Gandhi atau siapa ya, saya lupa sih. Education is the most powerful weapon to change the world. Sekarang udah kebalik. Writing is the most powerful weapon to change the world. Jadi teman-teman muda nih kan banyak nih kesempatannya. Sekarang banyak banget platform, entah Kumparan, Tirto yang nasional atau dari koran lokal dulu. Teman-teman mulai tulis deh apa keresahan teman-teman tentang negeri ini, tentang daerah teman-teman juga boleh, tentang provinsi teman-teman juga boleh. Memang hasilnya nggak instan, because we're not cooking Indomie by the way. Tapi lama-kelamaan orang-orang akan jadi aware, oh ini toh isu yang ada di Indonesia. Jadi kita mulai ubah, ternyata education tuh bukan cuman powerful weapon, writing is powerful weapon to change the world. Nah, education tuh is another level, karena banyak teman-teman yang gara-gara UKT-nya mahal nggak bisa dapat education kan, tapi bisa menulis. Jadi kita tuh nggak usah nyalahin, oh nggak ada pendidikan, nggak privilege, it's another story. Jadi tulis aja dulu, karena kita nih teman-teman yang fokusnya on research juga. Jadi just write, what is your biggest worry about our country? Nanti pelan-pelan di-elevate tulisannya, nanti ada yang baca, pembuat kebijakan saya yakin masih ada yang berpihak pada kita. Jadi kita kita gedor pintunya dari situ. Karena kalau cuma ngomong-ngomong doang, politikus sudah banyak yang ngomong-ngomong doang. Oke, gitu Mas Tegar. Ups. Oke, thank you Mbak Lengga. Ya, saya makanya
ketika saya baca publikasinya di New Narrative ya, di situ tuh ada suggestion apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu. Ya, teman-teman mungkin tadi Mas Fadil juga bisa baca tulisannya Mbak Lengga di New Narrative di situ. ya. Kalau mau ikut kontributif tuh ada tuh channel-channelnya. Bisa ikut di situ. Salah satunya ya. Oke, terus ada lagi nih Mbak Lengga dari Mas Kubi Abdillah ya, dari UWP Surabaya. Mas Kubi Abdillah tanya, gimana ya meminimalisir kerusakan lingkungan di Kalimantan seiring rencana perpindahan IKN. Sedangkan tujuan IKN dari sisi ekonomi untuk mendorong pemerataan pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa saja. Ya, monggo Mbak Lengga direspon. Okay. Talking about development, of course, talking about capitalism. It's a two side of swords, dua mata pedang. Kalau kayak film Dono dulu, maju kena, mundur kena. Mbak Yesi ketawa berarti sejaman sama saya, nontonnya film Dono, maju kena, mundur kena. Jadi gini, kita sama sekali nggak boleh juga menafikan yang namanya perkembangan atau pembangunan. Kita perlu itu gitu, karena negara kita memang masih belum 100% developed. Nah, tapi gimana sih Mbak supaya kerusakan lingkungannya itu diminimalisir gitu? It's a good question. Yang saya lihat nih di IKN, kalau teman-teman aware juga di media massa, di Tugu titik nol itu udah banyak banget sampah, hanya orang pengen selfie. Habis selfie, makan, minum, snacks, and then sampahnya berserakan. Dari hal kecil artinya kita nggak pay attention sama yang namanya dumping station. Itu dulu deh, nggak usah ngomong pendidikan atau health facilities deh. Tidak ada dumping station di sekitaran Tugu titik nol IKN. Selain tidak ada fasilitas itu, mental sih, so karakter. Karakter orang kita tuh, udahlah buang aja sini, toh juga ada yang buang sebelum gue. Tuh. Jadi kita itu cenderung, manusia, bukan kita di sini ya, manusia tuh cenderung meniru hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Jadi pas sedang lihat sampah, itu juga buang di sini, tuh buang aja. Tuh, itu mental. Kalau menurut saya yang harus diubah untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, satu mentalnya kita nih. Yang tadi aja simple sampah, kemudian baru kita ngomong government-nya, menyediakan fasilitas untuk dumping station. Kalau yang bigger platform kayak kerusakan hutan, wah ini bakal panjang. Kalau ngomong kerusakan hutan, akan ngomong juga mengenai palm oil. Tapi kita semua termasuk saya masih pakai produk-produk palm oil. Sabun, shampoo, pasta gigi, Nutella, even botol minum itu dari palm oil juga dibakar. Jadi susah sih memang, tapi meminimalisirnya adalah mungkin start from ourselves. Jadi kita nggak usah selfish dulu, ngomongin hal-hal besar, ngomongin kenapa begini, kenapa begitu, ngomongin politik, tapi gimana cara kita, ini riset lokasinya di mana? Karena nih, Semarang kah? Apa Surabaya? Surabaya, Mbak Lengga. Nah, Surabaya apalagi rawan banjir. Walaupun banyak taman kotanya. So, start from simple things sih menurut saya. Di Surabaya kan kalau di belakang komplek yang mewah tuh banyak banget sampah tuh. How to avoid that? Jadi ngomongin Kalimantan ntar dulu, tapi mentalnya sih. Udah gitu, selain mental tadi, fasilitas yang mengenai berhubungan dengan lingkungan itu juga penting. Terakhir, menurut saya, kita tuh jangan memandang sebelah mata LSM atau NGO, kemudian growing organization kayak riset. Itu jangan dipandang sebelah mata. Kenapa? Kan teman-teman sekarang tuh mindset-nya nih, yang anak-anak muda, udah pengen jadi pegawai bank, aduh pengen jadi PNS, udah mindset-nya diubah coba. Jadi teman-teman bisa berkarya di NGO, LSM, civil society, bahkan di lembaga-lembaga baru seperti riset. Jadi supaya awareness-nya terbangun dan pola pikirnya tuh berubah. Saya pikir mulai dari sini tuh bisa jadi apa ya? Some kind of momentum to change. Jadi ini teman-teman kan banyak yang mahasiswa nih. Jangan lagi pengen jadi pegawai bank. No. Pengen jadi PNS. No, nggak boleh. Start to be aware dimanapun kalian bekerja. Kalau bisa sih bantu teman-teman yang grassroots ya.
yang bekerja untuk grassroots. So itu sih. Jadi meminimalisir kerusakan lingkungan kalau membuang sampah pada tempatnya. That's so dull lah. It's very dull answer. Jadi dari growing awareness dulu sih saya bilang. Gitu ya, Mas. Oke, Mbak Lengga. Tapi menjadi menarik nih, Mbak, gini. Itu kan tadi di akhir Mbak presentasi kan kita bahas kasus IKN ya, jatuhnya subjeknya jadi IKN. Yang tadinya sebenarnya IKN itu part of, ya masih kecil banget dibandingkan kerusakan yang dari 50-an tadi ya, dibandingkan IKN baru berapa lama lah gitu loh. Nah, apakah ini terkait juga sama pertanyaannya Mas Kubi ya. Jadi apakah benar nih IKN gitu di mata Mbak Lengga gitu ya, itu tuh memang purpose-nya untuk pemerataan. Ya, ini kan konteksnya tadi migration juga gitu. Namanya pemerataan itu kan kuenya dibagi rata, ya kan? Rata seperti apa ini? Rata secara money-nya atau rata secara geografisnya gitu. Nah, itu sih Mbak Lengga. Saya tambahin lah. Di sini ada yang pemerintah nggak sih kecuali saya? Tapi sekarang kan saya student kan. Sekarang saya lagi di Brunei kan. Oke. Rata secara pragmatis iya. Oke. Equal in pragmatic way, but not equal in a proposed way. Jadi belum tentu sesuai dengan tujuannya. Kenapa sih bilang gitu? Oke. Basically, as a human, as anthropologist, I feel disagree if capital relocated this soon. Catat ya, this soon, secepat ini. Kenapa? Karena butuh kajian-kajian sosiologis dan antropologis mengenai kehidupan masyarakat adat. Bukan berarti saya kontra dengan perpindahan IKN, bukan. Saya cenderung setuju, karena itu kalau di survei agak setuju, cukup setuju. Saya cukup setuju kalau mungkin butuh sekitar 10 tahun lagi. Ada pepatah lama yang namanya Rome wasn't built in a day. Begitu juga IKN. IKN nggak mungkin mengejar agenda pemilu 2024 hanya untuk memuaskan kepentingan orang-orang di atas. Oke. Kalau Jakarta udah rusak, itu udah masif ya, udah sangat dominan lah kalau Jakarta. Sekarang si Kalimantan, apakah itu bagi-bagi kue? Saya tidak mau menjawab karena posisi saya sebagai government. Oke. Teman-teman bisa mengartikan sendiri nanti through the readings that you read or you analyze. Tapi lagi-lagi tadi saya bilang rata secara pragmatis, sudah layakkah belum Kalimantan itu dijadikan sentra ibu kota dalam waktu dekat? Waktu dekat. Kalaupun pindah, mungkin butuh banyak lagi, bukan kajian ya, tapi kayak semacam riset-riset dari teman-teman grassroots yang nanti memberikan semacam policy paper ke pemerintah daerah atau pemerintah pusat, benar nggak ini udah layak? Kalau jawabannya visible, Kalimantan visible, karena satu-satunya pulau yang jarang sekali terjadi gempa. Kalau banjir, Kalimantan ya banjir kan, di tahun 2022-2023 itu banjir. Tapi kalau secepat ini, saya rasa kita bukan ngebangun Candi Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso. Oke, lagi-lagi presiden kita bukan Bandung Bondowoso ya. Kalau memaksakan dalam waktu cepat, saya khawatir akan terjadi social tension, ecological tension. Jadi kalau pembagiannya rata, biar Indonesia makin merata, pembangunannya ada migrasi, mungkin tujuan mulianya memang itu. Tapi praktiknya belum tentu sempurna. Lagi-lagi, kadang-kadang porsi riset di Indonesia itu nggak terlalu dilihat oleh pemerintah. Lagi-lagi ada satu pembisik yang cuma didengar oleh pemerintah. And that's true. Saya nggak perlu menyebut siapa pembisiknya, but you guys know lah. Oke. Ya semoga ini ya kita bisa makin ke-trigger ya. Yuk tanyain. Ini sambil kita tunggu. Oke, ini forum question and answer masih bisa dibuka, masih dibuka. Silakan teman-teman yang mau tanya ya, bisa langsung raise hand. Barangkali pengen ngobrol langsung sama Mbak Lengga ya. Kapan lagi gitu kan? Atau ya udah yang masih malu-malu gitu ya. Silakan ini ya, tulis di chat box di bawah ya. Oke, sambil nunggu.
Oke, Mbak Yesi, silakan Mbak Yesi kalau mau tanya langsung. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini kesempatan menarik ya, bisa ngobrol langsung sama Mbak Lengga. Gitu. Gini Mbak, saya kan pernah membaca beberapa jurnal ya terkait dengan deforestasi, meskipun basicnya tentang economics gitu ya. Nah, di situ kan disebutkan bahwasanya institutional quality itu sangat memiliki pengaruh besar ya terhadap deforestasi di negara-negara kayak di Brasil, termasuk juga di Indonesia gitu kan. Nah, salah satu variabel dari institutional quality itu ada yang menyebutkan bahwasanya korupsi itu berperan besar gitu ya dalam menyebabkan kerusakan lingkungan gitu. Nah, mungkin Mbak Lengga bisa cerita ya di Kalimantan itu bagaimana sih peran dari korupsi itu terhadap kerusakan di sana gitu ya. Mungkin itu sih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yesi. Nah, it's a very good question because tadi membukanya dengan institutional quality as a one of the variable, gitu ya. Okay. Kalau kita mau ngobrol mengenai ekonomi Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sistem ketatanegaraan. Ingat, negara kita itu menganut sistem desentralisasi, yang artinya di daerah itu ada yang memanage resources, walaupun semuanya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Ya kan? Okay. Kalau ngomong soal institutional quality, artinya pemerintah pusat, pemerintah lokal, kemudian kepala-kepala yang di bawahnya gitu ya, pemerintah-pemerintah yang di bawah. Ini menjadi menarik, kenapa korupsi juga ada di situ, karena ingat nggak, sistem pemilu kita adalah membebaskan siapapun menjadi kepala daerah. Dari sini itu di-triggerlah corruption. Dari sini di-trigger corruption. Kenapa, Mbak? Kalaupun di daerah nih saya kasih ilustrasi ya, jadi biar teman-teman mahasiswa juga gampang mencernanya. Teman-teman kalau pulang kampung nih, semuanya bukan orang Surabaya terus pulang kampung. Kampungnya ada yang di mana gitu, di pelosok gitu. Kayak saya nih, saya juga orang daerah, saya orang Padang. Pemerintah kita misalnya presiden kita sekarang Joko Widodo. Tapi ketika saya di daerah, itu ada yang namanya Perda, peraturan daerah, yang mengatur tentang semua dinamika hidup kita di daerah. Termasuk mengenai juga ekonomi daerah. Nah, ketika Perda diterbitkan, Perda nggak mungkin terbit gitu aja. Pasti ada yang namanya pemerintah daerah dengan legislatif daerah yang membuat itu. Jadi ada 3, eksekutif, yudikatif, legislatif. Mereka membuat itu. Tapi sebelum mereka membuat itu, ada yang namanya pilkada. Pilkada rentan dengan korupsi. Orang-orang yang naik, tidak semua provinsi atau tidak semua kabupaten kota ya, orang-orang yang naik terkadang tidak punya kapasitas untuk memerintah suatu daerah. Mereka terpilih gara-gara it's all about the money, gitu. Jadi mereka punya kapital yang kuat untuk mereka bisa terpilih. Nah, bagaimana hutannya nggak rusak, daerahnya nggak rusak, sementara orang-orang yang terpilihnya tidak becus gitu. Artinya, kalau ngomong institutional capabilities atau institutional quality, kita tuh harus benar-benar nih milih kepala daerahnya. Jangan yang sampai korupsi. Karena kalau di atasnya udah korupsi, di provincial level udah korupsi, itu ke bawah-bawahnya bakal korupsi. Nah, that's why ini agendanya mau dekat pemilu. Banyak sekali sekarang teman-teman yang menginisiasi, teman-teman muda yang menginisiasi, ayo dong pilih yang bijak, pilih pemimpin yang bersih. Karena pemimpin yang bersih itu adalah awal dari segala problematik yang ada di daerah kita. Kalau teman-teman pilihnya yang korupsi, otomatis ke bawahnya akan korupsi. Oke, nggak usah jauh-jauh. Kades deh, pemilihan Kades. Yang dapat dana desa. Dulu 1M, sekarang udah 2M kabarnya. Kadang-kadang yang terpilih itu malah nggak tahu sama sekali mengenai daerahnya. Kalau teman-teman buka YouTube, itu juga ada tuh di Lampung. Bahkan gubernur itu nggak tahu daerah mana yang kena banjir atau yang rentan gitu.
Nah, itu bahaya sekali. Kenapa dia terpilih? Because of corruption. Jadi, dia punya kapital besar untuk naik jadi misalnya Lampung 1. Kemudian untuk mengembalikan, to returning the cost, dia ngelakuin korupsi lagi. Nah, jadi kalau dibahas dari sisi ekonomi ini menarik nih. Returning the cost on the election of Lampung Province, for example. Nah, ini bisa jadi kajian juga nih. Mantau teman-teman riset nanti one day punya kapasitas untuk melihat bagaimana institusional quality berpengaruh terhadap natural resource di suatu daerah. Karena itu rentan korupsi di situ. Aduh Mbak, berat banget ya, udah deh, nanti ringan-ringan habis ini. Gitu ya Mbak. Jadi jangan salah pilih nih tahun depan. Apa nih? Jangan salah pilih. Mbak Yesi, semoga menjawab atau ada lagi any question lagi ke Mbak Lengga? Sudah cukup sih Mas Tegar. Oke, sip. Nah, ini kebetulan ada juga di chat box ya. Oke, tanya Amdal. Perkenalkan saya Angela Christine. Mbak Angela mau bertanya, apakah AMDAL merupakan solusi utama dalam mengatasi deforestasi di Kalimantan? Oke. Nah, Oke, saya thank juga you, penasaran sih, Angela. Mbak. Ya, thank you Angela. AMDAL lagi-lagi itu tools. Nih, Mas Tegar ketawa-ketawa kayaknya pernah ngerjain AMDAL nih. Oke, AMDAL itu tools ya. AMDAL tuh bukan segalanya. AMDAL itu banyak dikerjakan dosen-dosen di perguruan tinggi untuk suatu daerah, misalnya misalnya di Makassar gitu, atau di Kabupaten Goa yang ngerjain dosen Unhas. Toolsnya apa? AMDAL. Outputnya apa? Dokumen. Nah, jadi ini kita jangan dikacau ini. AMDAL bukanlah solusi. AMDAL is a tools. Jangan lupa itu. Tapi AMDAL ini kan sangat 90-an sekali ya. Ini zaman Soeharto nih keluarnya nih. Analisis mengenai dampak lingkungan. Sekarang itu udah ada tools baru. Saya lupa namanya, tapi nanti kalau saya dapat, saya ingat saya akan share ke teman-teman riset. Jadi kalau di beberapa daerah Skandinavia, walaupun ini nggak apple to apple ya, karena Indonesia is a developed countries, developing, kalau Skandinavia itu sudah beberapa banyak yang develop. Walaupun tools-nya itu nggak apple to apples, tapi beberapa negara Skandinavia sudah mulai menerapkan. Saya lupa nama tools-nya, tapi nanti akan saya share. Dia itu melihat AMDAL bukan dari sisi biotiknya saja. Ini kan kalau analisis dampak lingkungan kan lingkungannya dulu yang dilihat. Sekarang itu people center. Jadi masyarakatnya dulu yang dilihat. So, dilihat dulu masyarakatnya cocok nggak dengan perubahan lingkungan. Jadi kalau dulu kita masih selfish membahas lingkungannya saja and neglecting the people, sekarang semua tools riset, semua tools pembangunan itu udah people center. Jadi orangnya dulu yang dipikirkan apakah mereka siap, apakah mereka ready, baru kemudian lingkungannya. Ya. Kenapa orangnya dulu? Orang-orangnya itu bukan orang-orang yang macam yang udah di kota ya, enggak. Maksudnya orang-orang yang tidak paham mengenai degradation. Jadi mereka dulu nih yang diajarin, baru kemudian ada tools lingkungannya. Jadi bukan solusi utama ya, Angela. Jadi ini betul dulu banyak yang pakai ini. Tapi lagi-lagi berakhir sebagai bungkus gorengan alias dokumen saja. Oke, ini kalau tanya di dosen-dosennya, Bapak konsultan AMDAL nggak gitu? Iya, saya juga konsultan. Dulu karir saya sebagai dosen, saya juga konsultan AMDAL. Ujung-ujungnya outputnya dokumen. Ujung-ujungnya berakhir di tukang gorengan. This is your lecture won't tell you. Tapi saya berani ngomong karena dulu saya bekas lecture. That's why I dare to say that. Demikian Mas Tegar. Ya, oke. Ya, semoga forum ini lebih banyak manfaatnya ya, Mbak Lengga. Dan ya, I think ini akan banyak manfaat buka mata kita bahwa ya, I know AMDAL ya hanya part of compliance. Yes. Ya nggak apa-apa. Kita at least ada assessment ya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah seberapa efektif assessment itu, impact gitu kan. Maka ya betul. Tadi di Europe ya, even sebenarnya di negara kita gitu,
ya, tapi ini mah konteksnya perusahaan multinasional, Iya, itu dia udah nggak pakai AMDAL, dia pakai Enggak, ISO gitu ya. Nah, Dia pakai ISO yang dia lebih complicated untuk assess environmental impact ya, jadi bisnisnya gitu loh. Jadi ya kita tahu di tulisan Mbak Lengga juga salah satu ini buat teman-teman, salah satu di tulisan Mbak Lengga nyebutin bahwa investasi asing ya itu juga semakin mempercepat ya kerusakan ya dengan berbagai termnya gitu. Nah, padahal sebenarnya jadi saya pengen tanya nih Mbak Lengga. Padahal sebenarnya mereka punya tools ya, tools AMDAL-nya ya. Tapi ya nyatanya in the end of the day gitu ya, tuh di gambar riset atas nih ya tadi juga mapping forest-nya juga semakin berkurang. Yang sebenarnya kalau kita mungkin deep dive, hipotesis saya sebagai orang non lingkungan ya Mbak ya, saya economics and business, saya bukan orang environ, jadi bukan lingkungan. Hipotesis saya, majority yang konversi lahan di sana juga tentunya PMA gitu ya. Siapa lagi yang bisa punya capital segede itu untuk ngerubah landscape di sana. Terus 2 hari yang lalu juga saya lihat di Bursa Efek ya, itu mulai banyak ya perusahaan mining IPO ya, mereka sedot dana untuk ya semakin cepat nih, semakin cepat. Jadi pertanyaan saya jadi kayak gini Mbak Lengga. Tadi AMDAL versi kuno gitu. Itu untuk prevent gitu ya, meskipun ujungnya adalah aspek compliance gitu. Nah, terus kalau AMDAL itu menjadi wajib dan di hipotesis saya di Kalimantan tuh banyak perusahaan asing, apakah mereka tidak melakukan yang seharusnya gitu? Dan sampai sejauh mana setahu Mbak Lengga aja nih gitu ya, setahu Mbak Lengga aja nih mereka sense ke environment gitu. Setahu Mbak Lengga aja gitu. good questions. Kebetulan itu daerah riset saya nih. Jadi beberapa PMA, perusahaan penanaman modal asing, kemudian MNC, multinational corporation, itu pasti akrab dengan anak ekonomi. Di situ ada PMA, ada MNC, kemudian mereka punya yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Katanya, beberapa ada yang punya CSR, katanya. Seefektif apa sih? Oke. Satu, kita harus, this world is not only about black and white. Sometimes ada gray area. Ini teman-teman yang mahasiswa nih harus paham ya. Dunia ini nggak cuma mengenai hitam dan putih, ada gray area. Dan CSR itu gray area. To be honest, in my point of view as an anthropologist and ecologist. Kenapa saya bilang gitu? For example, saya nggak mau sebut PT-nya, cuman ada satu PT PT-nya perusahaan sawit ya, di Kalimantan Tengah, tempat daerah riset saya. Di situ mereka mereka memang multinational corporation. Jadi yang punya itu adalah Malaysia. Tapi terdaftarnya atas nama pengusaha Indonesia. Karena orang asing tidak bisa memiliki usaha di Indonesia. Balik lagi ke undang-undang kepemilikan tanah dan lahan. Jadi modalnya asing, tapi ownernya orang kita. Mereka punya CSR ya. Kita harus akui mereka punya CSR ya. Kita harus salut lah. Tapi efektif apa enggak, Mbak? Tidak. Karena kebanyakan CSR itu hanya bikin sesuatu yang nampak saja di mata kita. Contoh, kalau teman-teman jalan ke Pontianak, di seputaran jalan itu banyak pot-pot bunga dari PT anu. Atau pot-pot bunga di jalan, atau mereka bikin semacam taman kota dari PT XXX. Apakah itu efektif? Iya, tapi tidak maksimal. Ya mereka bikin taman kota sih, mereka bikin pot-pot untuk mencegah banjir lah, mereka bikin pohon lah gitu, penanaman kembali. Tapi sebenarnya ingat deh, kepanjangan CSR itu apa sih hakikatnya? Corporate Social Responsibility. Jadi sosialnya dulu nih, masyarakatnya dulu, jangan di twisted mind ya. Daerah lingkungannya bagus akan ikut kalau orangnya udah punya awareness. Artinya
Kalau menurut saya CSR itu lebih baik diarahkan untuk nge-training masyarakat atau memberikan penyadaran ke masyarakat bahwa menjaga lingkungan itu penting. Ya, kalau CSR-nya bikin buka puasa bersama, itu emang udah tanggung jawab mereka, jadi jangan dikagumi. Gitu ya, jadi jangan nih, kalian cuma dikasih duit aja sedikit, terus sudah, ih baik banget ya PT itu. No, they just destroy your land. Gitu. Itu dari saya. Kemudian, kalau misalnya mau lihat reality dari CSR itu efektif apa enggak, apakah ada perusahaan yang benar-benar melaksanakan itu? Ada sebenarnya, ada. Tetap di Kalimantan Tengah, karena daerah riset saya, ada yang namanya, karena ini perusahaannya cukup sustainable ya, PT Surya Sawit Sejati. Nah, kebetulan teman saya pas S2 kerja di situ sebagai biodiversity agent. Jadi selain dia PT itu palm oil, tapi dia juga mengkonservasi hewan-hewan atau tumbuhan lokal. Jadi ketika ada ular di perkebunan sawit atau misalnya biawak, itu tidak dibunuh. Karena those animal helping the cycle of kebun sawit. Ya, jadi ini jangan salah nih, ada ular main bunuh, ada gajah main bunuh. No, they are actually helping the cycle of perkebunan sawit. That's why ada beberapa perusahaan yang benar-benar menerapkan CSR yang benar. Jadi mereka punya biodiversity agent untuk menjaga lingkungan sekitar. Jadi walaupun udah ditanami sawit, tapi hewan-hewan aslinya nggak hilang. Dan daerah serapan airnya seperti hutannya juga masih dibiarkan beberapa di daerah buffer zone. Buffer zone itu daerah penyangga ya teman-teman ya. Kalau nanti bingung, buffer zone apa Mbak? Gitu. Jadi ada sih perusahaan yang concern, tapi banyak tidak concernnya. Jadi ya, if you want to compare, ya 7:3 lah. Jadi 3 concern, 7-nya enggak. Demikian Mas. Oke, thank you Mbak Lengga. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik. Tadi pertanyaan saya Mbak Lengga ya, karena saya saat ini lagi concern di situ nih. Jadi pengen dapat insight, siapa tahu nanti bisa bantu kerjaan saya gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik selanjutnya nih dari Yuda ya. Dia tanya nih, pertanyaannya common tapi asik ya. Kenapa semakin modern teknologinya, semakin banyak masalah dan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks? Ya, jadi secara nggak sadar, ya sadar harusnya ya. Secara sadar teknologi sebagai tools itu membuat kerusakan baru yang dilakukan oleh manusia. Apakah ini karena antroposentrisme, ya saya kurang paham nih apa ini antroposentrisme pada manusia itu sendiri, di mana manusia merasa paling berhak terhadap alam dan mengabaikan hewan, air, hutan, udara itu juga punya hak seperti manusia. Tapi hak untuk terjaga dan terlindungi, hak untuk tidak tercemari. Ya intinya adalah tadi ya, apakah teknologi itu, kenapa teknologi itu malah membuat ini ya merusak gitu. Apakah nggak sadar, ya menurut saya sadar, dan bagaimana pandangannya secara antroposentrisme. Itu Mbak Lengga. Terima kasih Yuda ya namanya tadi ya. Oke. Kalau ngomongin teknologi, yang ada di otak kita nih, segala sesuatu yang ada mesinnya. Padahal ada local technology atau local tools yang sebenarnya itu tidak merusak lingkungan, tapi memang skalanya itu kecil. Jadi misalnya untuk membabat hutan itu masih pakai hal-hal yang tradisional, tapi itu kan masih skala kecil. Kalau ngomongin teknologi, yes, itu ada good and bad sides gitu. Kita nggak bisa neglected yang itu. Cuman setidaknya ada sekarang yang teknologi friendly. Kalau saya tidak salah di kantor saya di Jakarta ada pusat teknologi tepat guna. Artinya teknologi yang dipakai itu benar-benar ramah lingkungan dan ramah orang. Orangnya maksudnya local people ya. Kita bisa adopt itu, tapi memang jujur aksesnya itu tidak spreadable. Spreadable itu maksudnya nggak seluruh Indonesia. Jadi mana daerah yang butuh teknologi tepat guna, mereka akan ke situ. Orang BRIN akan ke situ. Itu based on your request. Jadi bisa jadi kepala daerahnya menyurati bahwa butuh teknologi tepat guna untuk daerahnya dari BRIN gitu. Itu bisa. Jadi itu solusi. Saya tidak paham teknologi tepat guna seperti apa,
Cuman itu yang bisa saya kasih sebagai pemantik. Mungkin nanti teman-teman riset mau diskusi soal teknologi tepat guna dan lingkungan gitu ya. Kalau saya menjawab, ini it's not my cup of tea gitu. Jadi saya takut nanti malah ngelitnya kemana-mana. Dan satu lagi tadi quote-nya bagus, hak untuk penjagaan dan terlindungi untuk tidak tercemar. Oke. Lagi-lagi manusia itu sifat dasarnya adalah greedy. Jadi pengen satu, pengen satu lagi-lagi gitu. Jadi nggak mau puas gitu. Ada quote dari Gandhi yang terkenal banget, dunia ini atau bumi ini sebenarnya cukup-cukup aja sih buat kita, tapi nggak akan cukup untuk memenuhi hasrat kerakusan kita. Jadi that's why balik lagi sangat penting untuk merasa cukup, enough. Kenapa jadi filosofis, Mbak? Memang begitu sih adanya. Kalau ngomong lingkungan tuh pasti arahnya ke filosofis nih lama-lama. Gitu ya, Yuda. Ya. Oke, semoga menjawab. Mungkin tadi pertanyaan dari Yuda menutup sesi Q&A ya, karena udah menuju 19.45. Masih ada 2 menit sebenarnya. Saya pengen nih dari Mbak Lengga, so apa selanjutnya Mbak Lengga yang akan dikerjakan dan apa yang akan gimana kira-kira kalau dari Mbak Lengga menanggapi isu ini gitu. Untuk menutup Q&A kita. Oke. Saya nggak mau sebut conclusion karena kasus ini isu ini tuh nggak pernah ada penyelesaiannya sampai saat ini. Jadi I don't want to say it as a conclusion, tapi ada yang namanya temporary takeaways. Takeaways itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan cepat. Kalau mau ngomongin nulis jurnal ini nanti dulu. Satu, teman-teman muda dan yang sudah mau selesai kuliahnya itu simple, dari diri sendiri itu banyak-banyak membaca. Itu satu. Yang kedua, engage dengan beberapa teman-teman yang kerja di akar rumput atau grassroots level, riset salah satunya, atau mungkin LSM yang benar-benar concern lingkungan, itu boleh banget. Kemudian setelah punya networking ke NGO lah atau organisasi CSO lah, nanti pelan-pelan bikin yang namanya public awareness. Nggak usah yang 100 orang datang, nggak usah. Jadi 20 dulu melatih perempuan dan kemudian anak-anak sehingga aware mengenai lingkungan. Percaya saya, 20 orang tapi efeknya gede, at least mereka bisa bantu di household mereka, itu luar biasa. Jadi hal-hal yang kecil tapi berdampak besar itu penting. Jadi udah engage dengan NGO atau LSM atau riset, kemudian bikin public awareness, baru deh nanti teman-teman kolaborasi bikin tulisan yang bisa diterbitkan sama-sama. Jadi kita trainingnya dapat, public awareness-nya dapat, publication-nya dapat. Nah, nanti terserah deh kalau udah mulai nih keterbangunan akan social condition-nya terbangun, nanti ada yang mau lanjut sekolah biar bisa membangun negeri ini. Nah, baru nih mikirin mau sekolah A, B, C. Karena kalau nggak ada awareness-nya dulu tapi ingin sekolah, nanti ujung-ujungnya nggak balik ke Indonesia. Jadi saya bilang awareness-nya dulu, baru sekolah. Jangan dibalik, sekolah dulu baru awareness, jangan. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau dari sisi government atau misalnya teman-teman yang youth yang udah di pemerintahan atau di luar pemerintahan, yang pasti sih saya bilang tetaplah kritis. Itu penting. Tetap punya idealisme itu penting. Riset salah satu lembaga yang punya idealisme dan kritis seperti sekarang nih, walaupun 50 orang tapi insya Allah akan playing on their mind. Jadi mereka mulai oh ya nih isu Kalimantan nih gimana nih, nanti kalau kerusakan lingkungan kita nggak bisa makan, nggak bisa kerja, jadi macam-macam. Ada labor juga nanti di situ, the food security. Jadi menurut saya itu tetap kritis, tetap menulis, tetap bangun public awareness, dan ya itu jangan malas jadi anak muda. Itu sih dari saya, Mas. Oke, sip deh. Ya, jadinya closing statement Mbak Lengga tadi ya menutup sesi diskusi ini. Semoga teman-teman yang ada di forum ini dapat sesuatu ya, apa yang dicari dapat ya. Habis ini jadi ke-trigger untuk ya create something lah ya. Nggak harus datang ke Kalimantan ya, tadi di belakang rumah ya, di selokan ya, di lingkungan sekitar dulu lah untuk kita coba ya
bikin impact ya. Intinya anak muda mah harus bikin impact ya. Jangan ini ya, gelimbang-gelimbung kiri kanan ya, scrolling doang kata Mbak Lengga mah ya. Oke, oke, itu aja forum kali ini. Thank you Mbak Lengga atas kesempatannya ya membagikan. Nanti kalau teman-teman mau kontak Mbak Lengga bisa ke tadi udah ya Mbak ya, bisa di sosial media. Ya. Ada anak sekarang nggak pakai Facebook, mereka pakai Instagram atau Thread atau Twitter. Boleh di situ. Dan kalau cari nama saya itu pasti ada emailnya. Cari nama saya di Google pasti ada emailnya. Ya, sip. Aku tadi barusan cek juga, saya Google nama Mbak Lengga udah keluar semua sih. Jadi ya teman-teman yang mau catch up lagi, barangkali penasaran gitu ya, apapun ya, karir journey-nya, karyanya, impact yang dibikin, ya atau sekedar chit-chat gitu ya, curhat-curhat tipis ya terkait karya gitu bisa. Tadi Mbak Lengga sudah open untuk discussion further gitu ya. Oke, itu aja yang dari aku. Thank you Riset kesempatannya ngasih kesempatan aku untuk nge-guide acara ini selama 1 jam lebih tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, aku kembaliin ke Mbak Firda ya selaku ya Master of Ceremony. Thank you. Terima kasih Mas Tegar. Baik, terima kasih kepada moderator keren kita pada siang kali ini, Bapak Tegar Rismanwar, yang saat ini menjadi Research Associate di Riset juga. Terima kasih sudah memandu jalannya pemaparan materi dengan baik. Dengan pembicara kita, Mbak Erlangga Pak Pradipta. Terima kasih juga buat Mbak Erlangga Pradipta yang sudah memberikan ilmu baru dari POV yang berbeda juga tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Lengga. Mungkin selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis e-certificate kepada pembicara Mbak Lengga Pradipta. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul Mbak Yesi? Ya, sudah muncul. Oke, mungkin minta bantuannya Mbak Yesi untuk dokumentasi dengan Mbak Lengga. Ya, sudah. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya mungkin penyerahan secara simbolis kepada Bapak Tegar sebagai moderator kita pada acara siang kali ini. Boleh dibantu sekali lagi Mbak Yesi untuk dokumentasinya. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih Mbak Yesi bantuannya. Saat ini memasuki penghujung acara. Untuk mengabadikan momen hari ini, tentunya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada para peserta. Oleh karena itu, diharapkan untuk menyalakan kamera serta menggunakan filter background yang telah disediakan oleh panitia. Mungkin untuk Mbak Yesi boleh dibantu untuk instruksinya untuk dokumentasi. Ya, oke, baik. Ya, baik untuk teman-teman, ini kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Yang belum open kamera mungkin bisa di open kamera terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk slide pertama terlebih dahulu, J. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mbak Yasi bantuannya dan untuk para peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan melalui kolom komentar. Mohon diisi dengan lengkap untuk keperluan pembuatan sertifikat nantinya. Sertifikat akan kami kirimkan sekitar 3 sampai 5 hari kerja ke depan setelah acara selesai. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata serta perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak. Semoga para peserta mendapatkan nilai-nilai positif yang dapat dijadikan pelajaran serta membawa dampak baik untuk kedepannya untuk kita semua. Saya Firda Jumantara selaku pemandu acara pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. panitia. Thank you semuanya. Thank you Mbak Terima Lengga. kasih Mbak Terima Mas kasih Mas Tegar. Tegar. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sekali.